Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar pengisian Dapodik versi 2022. Mari kita lanjut pengisian ke Sarpras. Nah, di sini di validasi lokal klik Sarpras. Nah, di sini ada banyak validasi yang invalid ya, data yang invalid. Kemudian ada wording juga. Nah, kita analisa dulu ini apa saja yang harus diisi, apa saja yang harus disesuaikan dengan validasi ini. Ada kondisi ruang, kemudian ada data periodik alat, kemudian ada data periodik meja siswa, papan tulis, tempat sampah, kelas hebat, kelas ceria. Oke. Baik, kita mulai pengisian data Sarprasnya sesuai dengan hasil analisa dari validasi lokal ini. Ya, setelah menganalisa, kita langsung pengisian data Sarpras. Klik Sarpras, kemudian klik tanah dan bangunan. Di sini ada tab tanah dan tab bangunan. Yang di atas adalah tab tanah. Klik tanah, kemudian klik menu aksi, kemudian salin data periodik. Ini menyalin data dari data tanah tahun kemarin ya, tahun ajaran kemarin. Setelah oke, kemudian klik bangunan yang di bawahnya, klik bangunan, kemudian klik kondisi 2021-2022. Di sini ada form pengisian untuk tingkat kerusakan ya, tingkat kerusakan. Nah, di sini tidak ada kerusakan, kemudian ada kerusakan berdasarkan pondasi atau apa. Nah, di sini kalau kita memilih selain dari tidak ada kerusakan, artinya ada kerusakan itu baik kerusakan sedang, kerusakan ringan atau kerusakan berat, itu nanti berpengaruh kepada pengisian pengisian ruang kelas, kemudian ruang guru, ruang WC dan sebagainya itu akan terotomatisasi. Jadi kita tidak bisa mengisi kondisi kerusakan manual pada ruang. Hal ini karena kerusakan pondasi ini merupakan kerusakan dasar mungkin ya, karena menurut perhitungan dari perhitungan tingkat kerusakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Jadi ya secara logika saja gitu ya, kalau pondasinya sudah rusak ya mungkin yang lain-lainnya juga ikut rusak kayak dinding, kaca dan sebagainya. Nah, di sini kita terlihat ya sudah ini 60% rusak berat, itu sudah otomatis persentase menurut perhitungan kerusakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Nah, ini yang di bawahnya ada dinding, kaca, pintu, kusen, plafon dan lain-lain. Itu ada tulisan read only. Nah, read only itu berarti kita tidak bisa mengisi secara manual. Kita tidak bisa merubah-rubah angka kerusakan atau persentase kerusakannya. Karena ini sudah otomatis terisi atau otomatis terhitung gitu menurut sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR. Berbeda jika kita memilih pada bagian persentase kerusakan di pondasi ini dengan pilihan yang tidak ada kerusakan. Nah, yang tidak ada kerusakan ini di setiap ruang, di setiap ruang kelas, ruang WC, ruang guru itu presentase kerusakannya kita bisa isi sendiri, kita bisa isi manual, disesuaikan dengan kondisi kerusakan yang terjadi di bangunan atau di ruang kelas lembaga kita gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk pengisian tingkat kerusakan di ruang ini, pada poin ruang ini ada dua pilihan, yaitu yang pertama, jika kita memilih tidak ada kerusakan, berarti kita harus mengisikan angka presentasi kerusakan di masing-masing ruang kelas, kemudian masing-masing ruang WC dan masing-masing ruang guru, ruang kepala sekolah gitu. Tapi kalau misalkan kita memilih selain dari yang tidak ada kerusakan, misalkan ada rusak ringan, rusak berat atau miring condong miring ke kiri, nah itu nanti akan terotomatisasi pengisian yang di ruang-ruang kelas atau ruang guru tingkat kerusakannya. Jadi kita tidak usah mengisi lagi karena memang tidak bisa diisi gitu ya. Pilihan-pilihan tersebut tergantung
kepada kondisi yang disesuaikan kondisi real di lapangan gitu ya. Silahkan teman-teman operator mengisinya sesuai dengan kondisi yang real di lembaga masing-masing. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke tab alat, kemudian angkutan dan buku. Nah, kita klik dulu yang alat ya. Nah, alat ini adalah pengisian data untuk alat-alat yang berada di lembaga kita gitu, yang berada di luar atau berada di ruang kepala sekolah atau ruang guru ataupun di ruang kelas. Nah, catatan penting di sini, di setiap ruang kelas itu wajib harus ada papan tulis, kemudian meja anak, kursi anak, lalu meja guru dan kursi guru, itu harus wajib ya. Nah, seperti kita lihat di validasi di sini, ini yang invalidnya tidak ada meja guru, tidak ada meja anak, tidak ada kursi guru, gitu ya, tidak ada kursi anak. Nah, ini karena ini adalah alat-alat yang minimal harus ada di setiap kelas, di setiap ruangan gitu ya. Itu standar minimalnya gitu. Jadi ini harus ada semuanya. Baik, mari kita isikan satu persatu ya di tiap kelas. Setelah selesai, kita cek lagi di validasi lokal. Kita refresh. Ya, sudah bersih ya, ternyata sudah bersih. Ya, berarti kalau sudah bersih begini, sudah selesai untuk pengisian Sarpras ya. Setelah selesai pengisian Sarpras ini, kita akan melanjutkan ke pengisian data peserta didik ya di video selanjutnya ya tentunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.